Halo kanca-kanca cukup film. Di video kita kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang menceritakan seorang pemuda yang menjadi gladiator. Namun, yang tidak disangka-sangka ternyata dia merupakan keturunan sah dari kerajaan Roma. Dan dia pun berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan Roma dari kaisar kembar yang korup. Gimana alur cerita filmnya? Inilah Gladiator 2. Film dimulai dengan memperkenalkan Hanno dan Arishad, di mana mereka merupakan sepasang suami istri yang hidup bahagia di kerajaan Numidia. Kebahagiaan yang mereka rasakan harus hancur ketika tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Acecius menyerang kerajaan Numidia. Peperangan pun berakhir dengan dimenangkan oleh pasukan Romawi, di mana korban paling banyak yaitu tentara Numidia dan salah satunya yaitu Arishad. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan beberapa tawanan-tawanan perang Numidia, yang mana salah satu di antara tawanan tersebut adalah Hanno. Jenderal Acecius pun kembali dengan membawa tawanan-tawanan perang dan kemenangan Roma atas Numidia. Acecius pun berucap bahwa dia menginginkan cuti untuk bersama istrinya. Namun Kaisar menolak dan merencanakan penaklukan Persia dan India. Both must be conquered. Para tawanan perang dibawa menuju ke Ostia, di mana mereka dipaksa bertarung melawan babon-babon ganas. Tujuannya agar menarik perhatian pedagang gladiator. Saat itu Hanno berhasil mengkoit seekor babon dengan cara yang ganas, sehingga hal itu menarik perhatian Macrinus, yang mana dia merupakan pedagang gladiator yang licik. Macrinus pun menjanjikan kepada Hanno sebuah kesempatan untuk membalas dendam kepada Acecius jikalau dia bisa memenangkan pertarungan sebagai gladiator sebanyak mungkin. And you will die. Kemudian kita diperlihatkan Acecius dan istrinya yang bernama Lucilla, di mana dia juga merupakan keturunan sah dari Marcus Aurelius, yang mana mereka berdua sedang merencanakan kudeta terhadap kepemimpinan Kaisar Roma yang licik dan korup. Wah, kok kayak kepemimpinan di Madagaskar ya? Keesokan paginya terjadilah sebuah duel antara Hanno dan gladiator lain, di mana hal itu memang sudah direncanakan untuk menghibur dua kaisar Roma korup tersebut. Sehingga karena hal itulah Hanno diizinkan untuk bertarung di arena gladiator. You promised me a head. Acecius dan Lucilla beserta beberapa senat Roma sedang merencanakan kudeta, di mana Acecius berucap bahwasannya 5.000 prajurit setianya akan membantu kudeta yang akan dilaksanakan, di mana prajurit tersebut berada di Ostia. Politics follows power. Sementara itu Hanno beserta gladiator-gladiator lainnya mulai bertarung sebagai gladiator di Colosseum, di mana mereka dihadapkan oleh musuh yang dinobatkan tak terkalahkan. Namun, musuh tersebut bisa dikalahkan oleh Hanno dengan meniru gaya Maximus, gladiator legendaris yang juga ternyata ayah kandungnya. Setelah Lucilla mengetahui Hanno sebagai anaknya yang hilang, You're the sole heir to the throne now. Lucilla pun mencoba untuk mendekati Hanno atau Lucius untuk mengungkapkan identitas aslinya yang merupakan pewaris sah terhadap kerajaan Roma.
Tetapi Lucius awalnya menolak karena dia merasa marah dan dikhianati oleh ibunya sendiri saat kecil dulu. Lucilla akhirnya mengabarkan kepada Ekecius bahwa anaknya ternyata masih hidup dan dia harus menyelamatkannya dari pertempuran kematian yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kaisar Roma. Namun yang mereka tidak ketahui bahwa ada sepasang mata dan telinga yang mendengarkan kabar tersebut. I failed him then. Keesokan paginya kita diperlihatkan pertempuran Salamis di Colosseum, di mana Lucius memimpin para gladiator menuju kemenangannya. Dan alhamdulillahnya kemenangan pun diraih oleh Lucius beserta anak buahnya. Macrinus pun mendatangi rumah salah satu senat Roma, yang mana dia telah kalah bertaruh berkali-kali dalam pertandingan Salamis. Macrinus pun berucap bahwa dia hanya menginginkan sebuah fakta atau kebenaran yang ada, sehingga senat itu mengungkapkan akan ada kudeta dan rencana penyelamatan pada salah satu gladiator. Pack. Pada malamnya, Agesius pun beserta beberapa tentara setianya berangkat menuju kurungan Hanno dengan tujuan menyelamatkannya. Namun, rencana tersebut ternyata sudah bocor dan diketahui oleh dua bocah kaisar itu. Sehingga Lucilla dan Agesius ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Rencana tersebut ternyata dibocorkan oleh Macrinus, di mana dia memiliki niat tertentu, yaitu menghancurkan tahta Roma. Na'udzubillah. Crucifixion is for thieves, Christians. Sementara itu Lucius bercerita kepada Raffi, di mana dia malamnya bermimpi sedang menyeberang Sungai Hitam. Dan Raffi pun menjawab bahwa di tempat asalnya itu merupakan tanda keselamatan dan pengampunan. Kemudian Raffi pun mengajak Lucius untuk diperlihatkan makam gladiator pemberontak, di mana salah satunya adalah Maximus. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan eksekusi terhadap Agesius, di mana eksekusi tersebut dengan cara menduelkan Agesius dengan Lucius. Duel pun berakhir dengan berucapnya Agesius bahwa dia mencintai ibu dan ayahnya Lucius dan dia rela mati demi mereka berdua. I would have died for him. Dan tiba-tiba setelah melihat Agesius koid karena banyaknya panah yang menancap, Lucius pun berteriak sambil berkata, "Beginikah cara Roma memperlakukan pahlawannya? Jika nyawanya dia tidak bernilai, bagaimana dengan nyawanya kalian?" Karena hal itulah kemudian terjadilah sebuah demo besar-besaran dari rakyat Roma. Mantap Marco Top. Macrinus akhirnya beraksi dengan cara menghasut kaisar kecil bahwa kakaknya selama ini telah berbohong kepada dia, sehingga terjadilah pemenggalan kepala terhadap kaisar dewasa. Na'udzubillah. Di sisi lain kita diperlihatkan Lucius yang sedang bertemu dengan ibunya, di mana ibunya memberikan sebuah cincin milik dari Maximus, dan Lucius pun berkata bahwa dia tidak ingin lagi kehilangan orang yang dicintainya. Pemilihan pun terjadi, di mana pemilihan tersebut dipilih langsung oleh Kaisar Bocil yang menjadikan seekor monyet sebagai menteri kemiliteran. Astagfirullah. Kemudian dipilihlah Macrinus sebagai konsultan 2,
di Kaisar Roma. Pada malamnya, Lucius pun meminta tolong kepada Raffi untuk menyampaikan pesannya kepada Jenderal Darius Sextus di Ostia, di mana di Ostia sudah ada 5.000 pasukan yang siap melakukan kudeta. Kemudian Lucius pun berucap kepada Raffi, sampaikan bahwa yang mengutusmu adalah Lucius Verus Aurelius, Pangeran Roma. Katakan padanya bahwa dia memanggil pasukan untuk mempertahankan Republik Baru. Sesampainya di sana, Raffi pun menyampaikan perkataan yang memang telah diamanahkan Lucius kepada dia. Sehingga mereka pun berangkat dari Ostia menuju Roma dengan tujuan melakukan kudeta dan mempertahankan Republik Baru. Keesokan paginya kita diperlihatkan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Lucius beserta gladiator-gladiator lainnya dengan cara mengkoit bawahan dari Macrinus menggunakan pedang kayu. Sebelum pemberontakan dimulai, Lucius pun memberikan sebuah ceramah singkat yang mana tujuannya untuk memompa rasa juang daripada gladiator-gladiator yang ada. Seluruh penonton Colosseum pun dibuat terkejut dengan apa yang mereka saksikan di tengah-tengah mereka, di mana Lucilla beserta beberapa menteri lainnya diborgol dan diikat pada sebuah roda 4 bersalib, di mana tujuannya untuk mempertontonkan eksekusi terhadap Lucilla. Namun, eksekusi tersebut gagal sebab Lucius beserta gladiator lainnya mulai menyerang tentara-tentara kerajaan yang ada di tengah-tengah Colosseum, sehingga terjadilah sebuah pertempuran di sana. Colosseum pun semakin memanas, sebab salah satu tentara kerajaan yang memegang panah memanah warga sipil sehingga hal tersebut menyulut emosi warga dan terjadilah baku hantam juga. Di lain keadaan kita diperlihatkan Macrinus yang sudah mengkoit Kaisar Bocil dan juga sudah memanah Lucilla, di mana karena hal itu Lucius pun mengejar Macrinus yang sedang kabur menggunakan kuda. Kedua pasukan besar itu pun bertemu dan berhadapan-hadapan, di mana mereka sudah siap untuk menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Namun itu semua terhenti karena terjadi sebuah duel antara Lucius dan Macrinus, di mana Lucius hampir kalah oleh Macrinus. Dan akhirnya duel itu pun berakhir dengan terkoitnya Macrinus di tangan Lucius. Alhamdulillahirabbil alamin. Lucius pun berteriak dengan lantang dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai pewaris sah tahta Romawi. Dan dia juga meyakinkan kedua pasukan tersebut untuk bersatu dan membangun Roma yang lebih baik. Kemudian film pun berakhir dengan memperlihatkan Lucius yang sedang meratapi akan kematian kedua orang tuanya di Colosseum. Speak to me, Father. Mungkin untuk alur cerita film kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share.